Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Munawwaroh SPDQ. Saya guru mata pelajaran fikih di MTS Nurul Huda Patinuan dan sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 dari LPTK Universitas Islam Negeri Syarifuddin Zuhri Purwokerto. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan ujian kinerja pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 di kelas 8 dari mulai pukul 8.00 sampai dengan 9.20. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan bisa untuk melaksanakan pembelajaran seperti biasa ya. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa, kita minta pada Allah semoga apa yang akan kita laksanakan bisa berjalan dengan lancar dan bisa mendapatkan hasil ilmu yang bermanfaat. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi qawla wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala habibina. Ya Allah ya Rabbana, anta maqsuduna, ridhoka madlubuna, dunya
mari kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan. Silakan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan nanti. Kita lanjutkan ya. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, terlebih dahulu Ibu akan membacakan kompetensi dasarnya ya. Ya, untuk kompetensi dasarnya yaitu yang pertama menghayati hikmah dan manfaat ibadah puasa. Yang kedua menjalankan sikap sabar, disiplin dan empati kepada sesama. Yang ketiga menganalisis ketentuan ibadah puasa wajib dan sunnah. Dan yang keempat menyajikan hasil analisis tentang ibadah puasa. Nah, adapun dalam pembelajaran nantinya diharapkan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran discovery learning serta metode literasi, diskusi, dan prestasi. Nantinya diharapkan kalian yang pertama melalui penjelasan dalil Al-Quran maupun hadis, peserta didik mampu dan terbiasa melaksanakan ibadah puasa sebagai perintah agama dengan percaya diri. Yang kedua, melalui pemberian contoh cerita tentang hikmah dari puasa, peserta didik mampu menunjukkan sikap sabar dalam menjalani ibadah dan meninggalkan larangan Allah sebagai perintah agama dengan istiqomah. Dan untuk yang ketiga, melalui penugasan, peserta didik mampu membiasakan sikap disiplin dalam menjalani aktivitas sehari-hari sebagai implementasi dari pemahaman puasa dengan tanggung jawab. Dan yang kelima, setelah mengamati tayangan media pembelajaran dan dengan berdiskusi dalam kelompok, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan dalil puasa dengan benar. Yang keenam, setelah mengamati tayangan media pembelajaran dan berdiskusi dalam kelompok, peserta didik mampu menjelaskan syarat
dan rukun puasa dengan benar. Yang ketujuh, setelah mengamati tayangan media pembelajaran dan berdiskusi dalam kelompok, peserta didik mampu membedakan tata cara puasa wajib dan puasa sunnah dengan benar. Dan yang ke-8, setelah mengamati tayangan media pembelajaran dan berdiskusi dalam kelompok, peserta didik mampu menemukan hikmah puasa dengan benar. Dan yang ke-9, setelah mempresentasikan hasil diskusi dan tanya jawab peserta didik, mampu menyimpulkan persamaan dan perbedaan tata cara puasa wajib dan puasa sunnah. Dan yang terakhir, setelah mempresentasikan hasil diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil analisis dengan baik dan benar. Itu di antara tujuan dari pembelajaran yang nantinya akan kita capai. Dan untuk selanjutnya, sebelumnya kita masih mengulas tentang pelajaran yang kemarin. Masih ingat? Kemarin kita membahas tentang apa? Tentang apa? Zakat mal ya. Dan di situ zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Apa ada yang masih ingat pengertian dari zakat mal? Ada yang masih ingat? Ya. Apa itu zakat mal? Mas siapa? Mas? Ya. Siapa? Ayo. Zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang dilakukan kita akan berkecuali 9 tahun. Ya, zakat mal adalah mengeluarkan harta ya sudah mencukupi 1 nisab dalam waktu 1 tahun. Nah, ada nisab, ada haul. Berarti ada yang masih ingat apa itu pengertian dari nisab, haul, dan tentunya setelah dihitung nisab dan haulnya ada kadar zakatnya kan? Nah, apa pengertian dari itu? Ada yang tahu? Ya, silakan berdiri, Mbak. Nisab adalah batasan jumlah harta yang dikenakan zakat, sedangkan haul adalah batasan waktu bagi orang yang memiliki harta yang bisa dikeluarkan zakat. Zakat kadar adalah misalnya perhitungan atau presentasi zakat yang harus dikeluarkan. Ya, jadi nisab adalah batasan jumlah harta yang harus dikeluarkan, sedang haul adalah batas waktu untuk mengeluarkan zakat. Sedangkan zakat adalah takaran atau jumlah harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Nah, dari pengertian dan nisabnya tadi, tentunya ada beberapa harta yang harus dikeluarkan. Tidak semua harta dikeluarkan, ya kan? Ya, tidak semua harta dikeluarkan. Masih ingat apa saja harta yang harus dikeluarkan zakatnya? Ya, apa Mbak? Satu emas bergerak, 2 harta dikeluarkan, 3 hasil pertanian, 4 bidang ternak, 5 barang ayam, 6 harta, 6 Bebas ya. Jadi ada 6 harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang pertama adalah emas dan perak. Yang kedua adalah hasil pertanian. Yang ketiga binatang ternak. Yang keempat barang tambang. Yang kelima hasil temuan. Yang terakhir apa Mbak? Tadi apa saja Mbak? Ya, ada hasil perdagangan ya. Ada 6 kriteria harta yang harus dikeluarkan zakatnya jika sudah mencukupi nisab dan haulnya. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang puasa. Puasa itu ada 2, puasa wajib dan puasa sunnah. Sebenarnya ada puasa makruh, ada puasa yang diharamkan. Nanti Ibu akan membahas di sini puasa wajib dan puasa sunnah. Nah, kenapa? Ada hubungannya nggak ini zakat dengan puasa? Ada nggak? Ada ya, karena ini adalah masih masuk dalam rukun Islam yang keberapa? Yang keempat. Karena rukun Islam itu adalah pondasinya umat Islam
dan sesuatunya harus kita jaga dan kita laksanakan serta kita rawat ya. Jadi rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah sahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima. haji. Nah, itulah mengapa kita harus melaksanakan 5 kewajiban sebagai umat Islam. Nah, di sini kita akan membahas tentang zakat. Nah, sebelumnya tadi karena Ibu menggunakannya itu dalam metodenya adalah discovery learning, jadi silakan kalian simak video yang akan Ibu tampilkan. Siapkan alat dan buku kalian. Silakan dikeluarkan alat tulisnya, buku dan lainnya. Silakan kalian amati dan kalian cari apa yang ada di dalam video yang Ibu tayangkan. Sudah semuanya alat tulisnya? Ya. Assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita buka pembelajaran pada malam ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang pengertian puasa, syarat wajib puasa, dan syarat sah puasa. Nah, puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib bagi setiap umat Islam. Karena puasa termasuk ke dalam rukun Islam yang keempat. Jadi, setiap umat Islam wajib melaksanakan puasa Ramadan. Puasa sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu saum atau asyam, yang artinya menahan diri dari sesuatu. Sedangkan menurut istilah, puasa artinya menahan diri dari sesuatu atau hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, umumnya dan syarat-syarat tertentu. Perintah berpuasa juga dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Pembahasan selanjutnya yaitu syarat wajib puasa. Apa saja syarat wajib puasa? Yang pertama, berakal sehat. Orang gila tidak wajib berpuasa. Syarat yang kedua yaitu balik atau dewasa. Anak-anak atau balita tidak wajib melakukan puasa. Yang ketiga yaitu kuat berpuasa. Orang yang lemah fisiknya tidak wajib berpuasa. Contohnya, orang yang sudah tua, tetapi harus membayar fidyah. Contoh yang selanjutnya yaitu orang yang sedang sakit, boleh tidak berpuasa tetapi wajib mengganti dengan puasa di hari lain ketika sudah sembuh sakitnya, atau dinamakan dengan mengqadha. Nah, apakah fidyah itu? Fidyah adalah denda bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa.
Agendanya adalah memberi makan setiap hari sejumlah orang tersebut tidak melakukan puasa kepada fakir miskin. Banyaknya fidyah yaitu sebanyak 1 mud atau setara dengan 626 gram. Fidyah yang diberikan yaitu berupa beras atau makanan pokok yang mengenyangkan. Kemudian syarat sah puasa. Apa saja syarat sah puasa? Yang pertama yaitu beragama Islam. Orang yang bukan agama Islam, puasanya tidak sah. Yang kedua yaitu berakal. Orang yang hilang akal atau gila dan dalam keadaan mabuk, puasanya juga tidak sah. Selanjutnya yaitu mumayyiz atau tamyiz, artinya mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk. Kemudian suci dari haid dan nifas. Orang yang sedang haid atau nifas, sedang melahirkan, tidak sah puasanya. Kemudian yang kelima yaitu pada waktu yang diperbolehkan puasa, yaitu pada bulan Ramadan anak-anak. Adapun waktu yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa yaitu 1. Yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Pada saat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha maka tidak boleh melakukan puasa. Kemudian yang kedua yaitu Hari Tasyrik. Pada hari Tasyrik kita juga diharamkan melakukan puasa. Kapan saja hari Tasyrik itu? Yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah atau bulan haji. Mari kita tutup pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari tampilan video tersebut bisa dipahami? Bisa? Ya. Setelah silakan kalian kerjakan LKPD di mana untuk menganalisis soal yang tadi sudah kalian lihat ya. Silakan berkelompok-kelompoknya 3-3 di sana. Nyambungnya sama. Ini kan ada jedanya. Silakan dikerjakan, terus nanti presentasikan ke depan ya. Satu kelompok ya kamu bisa ke depan sini bisa. Ya lebih gampang maksudnya ini kan berempat lebih, kalau 3 kan bisa. Silakan. Ya, itu ada 2 lembar. Jadi pengertian puasa ya. Silakan dikerjakan bareng. Untuk pembagian kelompoknya, kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Silakan untuk presentasinya nanti kelompok 1 menjawab soal yang nomor 1 dan nomor 2. Yang kelompok 2 mengerjakan nomor 3 dan 4, dan yang kelompok 3 mengerjakan soal nomor 5. Yang baliknya itu ya. Terus kelompok 4 nomor 6, kelompok 5 nomor 5, nomor 8 ya. Ini untuk kelompok 5 nanti baca pulang. Yang kelompok ini ya, ini untuk kelompok 1, 2. Ini dapat 2 nomor. Kalian ini ditulis kelompoknya. Silakan ditulis kelompoknya nama-nama.
Kamu berarti harus nama kelompoknya nama kelompoknya ditulis. Nanti majunya bersama-sama ya, majunya bareng untuk mempresentasikan satu persatu. Untuk melengkapinya, tidak hanya di buku lembar kerja saja, silakan kalian bisa mencari di sumber lainnya. Ini ada buku fikir, silakan. Selain di video, bisa juga di media yang lainnya. Halaman 27, 28. Jangan lupa halamannya itu bisa puasa di halaman 27 sampai dengan 29. Diskusi ya, ucapan bareng. Ucapan bareng. Sudah selesai? Ada kesulitan? Ada kesulitan? Sudah semua? Ya. Kalau sudah semua, silakan masing-masing kelompok untuk mewakilkan salah satu kandidatnya ya. Kelompok 1 maju 1, kelompok 2 maju 1, kelompok 3 maju 1, 4, 5, 1. Silakan untuk dipresentasikan hasil dari diskusi kalian. Selanjutnya kelompok 2 silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan puasa antara lain 1. Makan sahur. 2. Mengakhirkan makan sahur. 3. Melaksanakan tugas selama 3. Membaca doa ketika berpuasa. Memberi buka puasa. Meninggalkan hal-hal yang akan menghilangkan nilai puasa seperti berbuka, berbuka, memperbanyak amal soleh, membaca Al-Quran dan sedekah. Berarti hal-hal yang sunnah dalam berpuasa, yaitu yang pertama adalah makan sahur. Karena kalau tidak sahur nantinya tidak kuat ya, nanti batal. Yang kedua, mengakhirkan makan sahur. Berarti kita sahurnya mending di akhir. Misalkan imsaknya
jam 4 itu ya, kita sahur jam 3 itu ya sunnah ya. Jadi mengakhirkan waktu sahur. Yang ketiga menyegerakan berbuka. Jadi setelah azan maghrib atau tanda maghrib berbunyi atau waktu masanya berbuka, kita langsung menyegerakan berbuka walaupun kita meminum air terlebih dahulu terus kita sholat. Yang penting kita sudah membatalkan. Yang keempat membaca doa ketika berpuasa, yaitu niat ya doanya. Terus yang kelima memberi buka puasa atau kita kalau di masjid kita kan kalau dalam berpuasa itu banyak yang memberi takjil, berbagi takjil itu ya, itu sunnah. Terus meninggalkan hal-hal yang menghilangkan nilai puasa seperti seperti kalian sering berdusta ya, bergunjing, ngomong yang jorok. Kalau berpuasa ini lebih baik ditinggalkan ya. Terus memperbanyak amal soleh, terutama kita membaca Al-Quran. Biasanya kita nggak pernah baca Al-Quran. Ketika berpuasa kita membaca Al-Quran, kita targetkan misalkan 1 bulan kita hafal 2 kali ya kan, berarti sehari kita harus baca 2 juz. Nah 2 juz itu dibagi dalam sholat 5 waktu. Nah berarti kalau dalam 1 juznya itu kan paling 11 lembar ya, kita bagi itu bisa saja untuk kita pintar-pintar membaginya. Terus yang terakhir itu adalah i'tikaf. I'tikaf itu kita berdiam di masjid dengan niat ibadah kepada Allah. Itu hal-hal yang disunahkan ketika sedang berpuasa. Dan yang selanjutnya kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kelompok 5 silakan atau temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal-hal yang membatalkan puasa yaitu 1. Menjadi membaca 2. Berbuka atau keluar dari kemanisan. 3. Mengingat dengan sengaja. 4. Melakukan hukum suami terjadi. 5. Keluar darah dari satu nifas. 6. Keluar dari mani aja. 7. Merubah niat ibadah. 8. Tidak melakukan makruh. Ya, untuk kelompok 5 menemukan yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Di antaranya makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, murtad atau keluar dari agama Islam. Yang ketiga, utang dengan sengaja. Yang keempat, keluar darah haid dan nifas. Itu untuk kaum hawa ya. Dan yang kelima, berhubungan suami istri di waktu siang. Yang keenam, keluar mani dengan sengaja. Yang ketujuh, merubah niat puasa. Dan yang terakhir, hilang akal karena gila, pingsan ataupun mabuk. Itu hasil penemuan dari masing-masing kelompok. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 5. Nah, jadi dari hasil temuan kalian itu ada pengertian puasa secara bahasa dan istilah tadi sudah dijelaskan. Terus ada syarat dan hukum puasa. Dan yang ketiga ada hal-hal yang disunahkan, hal-hal yang dimakruhkan dan hal-hal yang membatalkan puasa. Dari pengertian tadi dapat dari kesimpulannya tadi ya bahwa pengertian puasa itu adalah secara bahasa dan istilah, yaitu secara bahasa itu adalah mencegah atau menahan. Sedang menurut istilah yaitu puasa adalah
disertai niat, syarat, dan rukun tertentu. Ya, itu adalah pengertian dari puasa secara istilah. Nah, sekarang coba kita amati gambar ini. Apa yang dilakukan dari gambar nomor 1? Nah, ini kira-kira ada yang tahu nggak? Itu anak sedang ngapain? Ada yang tahu nggak? Ya, apa itu? Menunggu waktu berbuka. Ya, menunggu waktu berbuka. Itu sudah menandakan menunggu jam, sudah di menit 6 berapa ya? Sudah melihat makanan enak sekali ya. Terus ada gambar yang ketiga. Ini kira-kira gambar apa? Ya, gambar apa itu? Penyebaran berdoa dan disunahkan mengawali dengan makan ataupun melakukan dengan yang manis. Iya, itu disunahkan ya, mengawali atau membuka puasanya dengan sesuatu yang manis. Bisa dengan teh manis atau dengan satu butir kurma. Lalu kita lanjutkan aktivitas kita yaitu sholat terlebih dahulu. Yang penting kita sudah menyegerakan berbuka, baik itu minum ataupun memakan kurma ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, gimana Mas? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kenapa wanita hamil dan menyusui itu banyak yang tidak berpuasa, padahal dia sehat. Padahal dia sehat, tapi kenapa tidak berpuasa ya? Karena dalam syarat wajib berpuasa itu ada yang kuat melaksanakan puasa. Karena dia takutnya tidak kuat ya, karena dia sedang hamil, nanti pingsan atau gimana, jadi itu tidak puasa boleh, tapi wajib menggantinya di lain hari ya. Bisa dipahami nggak? Terima kasih untuk pertemuannya sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin ya. Dan setelah pembelajaran ini kita tutup dengan bacaan